Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya kemudian melanjutkan cerita bukunya Mundiri yang kemudian berbicara tentang logika, masih dalam pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, yang mana pada kesempatan terakhir kemarin itu berakhir pada pembahasan asas-asas pemikiran. Maka pada kesempatan yang berikut ini, bagian bab pendahuluan pertama, yaitu akan berbicara tentang cara mendapatkan kebenaran. Ada dua cara dalam mendapatkan kebenaran dalam pembahasan logika. Yang pertama adalah menggunakan metode induksi. Yang kedua yaitu metode deduksi. Jadi ada dua pembahasan. Jadi kalau berbicara dari induksi, contohnya seperti ini kan. Saya coba dari contohnya. Metode induksi itu contohnya seperti ini. Jika ada besi, jika besi itu kemudian dipanaskan akan memuai, kemudian seng juga jika dipanaskan akan memuai juga. Kemudian ada emas juga sama, jika dipanaskan akan memuai. Kemudian ada timah, jika kemudian dipanaskan akan memuai. Dan juga kemudian platina, jika dipanaskan akan memuai. Maka kesimpulan daripada pernyataan ini adalah semua logam, ya kawan-kawan, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Jadi besi, seng, emas, timah, dan platinum itu adalah logam yang mana jika dipanaskan itu memuai. Sehingga ketika kita berbicara tentang metode induksi sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran, maka induksi itu didefinisikan sebagai cara berpikir. Untuk apa kawan-kawan? Untuk menarik kesimpulan yang mana yang sifatnya umum dari kasus-kasus yang bersifat individu. Jadi sebagaimana contoh tadi kawan-kawan. Jadi metode induksi itu cara berpikir untuk menarik kesimpulan. Jadi untuk mendapatkan satu kebenaran, di mana kebenaran itu bentuknya berupa satu kesimpulan yang mana sifatnya itu adalah sifat umum. Kita akan menarik satu kesimpulan yang bersifat umum. Dari apa kawan-kawan? Dari kasus-kasus atau hal-hal yang kemudian bersifat individu. Seperti besi, seng, emas, timah itu adalah sesuatu yang kemudian bersifat individu, yang mana kasus-kasusnya adalah ketika semua dipanaskan itu akan memuai. Maka satu kesimpulan dalam hal metode induksi sebagai satu cara berpikir untuk menarik kesimpulannya, itu semua logam jika dipanaskan akan memuai. Itu kalau kita berbicara tentang metode induksi dalam
mencari kebenaran. Jadi penalaran ini kemudian dimulai dari apa kawan-kawan? Dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Kalau kebanyakan orang dari khusus, dari hal-hal yang khusus berakhir kepada sesuatu yang umum. Nah, dari khusus yang kemudian itu tadi, dari hal-hal yang khusus, dari kemudian dari kenyataan-kenyataan yang khusus kawan-kawan seperti ini tadi khusus menjadi satu kesimpulan akhir atau diakhiri dengan sesuatu yang bersifat umum berdasarkan hasil kenyataan-kenyataan khusus tadi. Jadi bisa diambil induksi itu singkatnya dari khusus ke umum. Hal-hal yang khusus kesimpulannya berupa sesuatu yang bersifat umum. Itu penalaran daripada induksi. Sedangkan deduksi kawan-kawan, kalau induksi tadi berbicara tentang khusus ke umum, sederhananya maka metode deduksi kebalikannya pasti. Maka kalau kita coba ambil buat satu contoh dari metode deduksi, misalnya semua logam, contoh semua logam bila dipanaskan akan memuai. Tembaga adalah logam. Jadi kesimpulannya adalah, tembaga ya kan bila dipanaskan akan memuai. Tembaga bila dipanaskan akan memuai. Itu berarti bisa diambil satu definisi tentang metode deduksi itu. Kalau induksi khusus ke umum, maka metode deduksi kebalikan, sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Satu metode berpikir, ya kawan-kawan, kegiatan aktivitas berpikir yang mana kebalikan daripada penalaran induksi. Jadi sesuatu pernyataan yang bersifat umum, ya, pernyataan yang umum menuju kesimpulan yang khusus. Satu kesimpulan yang khusus tadi adalah tembaga bila dipanaskan akan memuai. Itu contoh dari deduksi. Adapun manfaat daripada misalnya keuntungan induksi misalnya. Kalau keuntungan metode induksi, kalau metode induksi itu ada dua keuntungan. Yang pertama, ada dua keuntungan cara berpikir metode induksi ketimbang metode deduksi. Yang pertama ada manfaatnya. Yang pertama adalah metode induksi ini mengajarkan kita agar kita dapat berpikir secara ekonomis. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan misalnya tadi contoh tadi bisa dipanaskan memuai, atau punya kesimpulan bahwa saja semua jenis
individu tadi termaksud bagian misal besi, seng, emas, timah, platina itu bagian daripada logam, maka kita harus mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis logam. Jadi meskipun kita punya prinsip atau eksperimen kita terbatas pada beberapa kasus individual, misalnya karena tadi berbicara tentang metode induksi itu khusus ke umum, maka kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih umum, tidak sekedar kasus yang menjadi dasar pemikiran kita seperti tadi. Logam dan lain besi, timah dan sebagainya adalah bagian daripada logam, maka kita punya hal pengetahuan yang lebih umum atau hal yang kemudian punya pengetahuan baru untuk mendapatkan pengetahuan tadi terkait dengan jenis-jenis logam. Kemudian yang kedua, penalaran manfaat daripada metode induksi itu adalah pernyataan yang dihasilkan berupa kesimpulan kawan-kawan, itu memungkinkan untuk apa kawan-kawan? Memungkinkan proses nalar selanjutnya. Sebagaimana tadi kawan-kawan ya. Jadi satu pernyataan yang kemudian dihasilkan itu menunjukkan atau mengajak kita kemudian untuk menuju proses penalaran selanjutnya. Baik itu kemudian induktif maupun secara deduktif. Yang mana kita mampu membuat satu kesimpulan atau pernyataan kemudian yang bersifat umum, bisa ke hal yang lebih umum lagi. Misal semua logam tadi jika dipanaskan memuai, dapat ditarik kesimpulan lagi kawan-kawan bahwa semua benda memuai bila dipanaskan. Nah, ini kan satu penalaran selanjutnya bahwa saya tidak hanya logam, bahwa saya semua benda juga bisa mengalami proses pemuaian. Jadi bisa memunculkan proses nalar selanjutnya, itu metode induksi. Karena kita tadi apakah logam saja yang kemudian mengalami pemuaian, apakah benda lain tidak? Maka kita bisa mengambil kesimpulan dengan proses metode induksi. Sedangkan penalaran deduktif punya satu kebermanfaatan, yaitu kawan-kawan, kita mendapat pengetahuan yang terpercaya. Kalau metode deduksi kawan-kawan berdasarkan pernyataan yang kemudian bersifat umum ke khusus, kita menurut Mondirin itu punya satu asumsi bahwasanya kita mendapat pengetahuan yang terpercaya. Meskipun seperti tadi bahwa tembaga bila dipanaskan memuai, meskipun pengetahuan ini kita didapatkan tidak melalui penelitian lebih dahulu, jadi tanpa penelitian terlebih dahulu berdasarkan pernyataan umum ke khusus, kita bisa mengasumsikan satu kepercayaan terhadap pengetahuan atas kesimpulan yang kita buat berdasarkan metode induksi tanpa penelitian terlebih dahulu. Jadi antara hubungan antara deduksi dan induksi sebenarnya punya hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan antara metode induksi dan metode induksi dengan metode deduksi. Jadi berdasarkan metode induksi, berdasarkan pernyataan-pernyataan khusus atau hal-hal individu,
menghasilkan sesuatu yang umum, maka sesuatu yang umum tadi digunakan metode induksi menjadikan dasar pemikiran deduksi. Jadi metode induksi kemudian menjadikan hal dasar, kemudian hal dasar ini digunakan oleh metode deduksi sebagai hal yang bersifat umum, kemudian dijadikan bentuk yang bersifat khusus atau deduksi itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwasanya dengan induksi kita menjadikan hal yang dasar bagi pijakan untuk metode deduksi, dan metode deduksi kita dapat mengetahui apa kawan-kawan? Dapat mengetahui pengetahuan yang baru yang dicakup oleh pernyataan induksi. Jadi semakin cermat kita memahami metode induksi dan metode deduksi, maka pengetahuan kemudian kita bisa hasilkan dengan hal yang bersifat kebenaran dengan cara-cara yang cermat dan kritis pastinya. Jadi hampir semua pengembangan pengetahuan itu semata-mata menggunakan penalaran induksi akan sangat lambat dan boros. Jadi walaupun boros dan lambat, deduksi itu meminta jasa induksi untuk menjadikan dasar pemikirannya. Jadi dua-dua ini tidak bisa dipisahkan, dan dua-dua metode ini merupakan cara mendapatkan kebenaran dalam logika. Dari induksi itu khusus ke umum, metode deduksi umum dan umum ke khusus, di mana umum ke khusus didapatkan dari hasil metode induksi yang mana khusus ke umum. Umumnya itu dijadikan sebagai hal dasar untuk mengambil satu kesimpulan dan pengetahuan baru yang bisa dinyatakan satu kebenaran dalam logika. Mungkin itu saja kawan-kawan pembahasan bab pertama, pendahuluan tentang cara mendapatkan kebenaran. Dan berikutnya kita akan berbicara tentang pembagian logika, dan pembahasan terakhir berkaitan dengan manfaat logika. Itu kajian dalam bab pendahuluan. Itu saja kawan-kawan dimanapun berada, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.